Lihat ya, faktanya. Ustadz Kainama datang bawa apa? Beliau duduk ya, tanpa ada handphone di tangan beliau. Karena saat debat ketika saya nonton, saya coba menghubungi beliau via telepon dan itu tidak aktif. Ustadz Kainama hanya datang membawa isi kepalanya. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas mengenai Aristo yang sedang membersihkan kotoran daripada Ustadz Ahmad Kainama. Ini bahasa dari profil pahit gitu teman-teman sekalian ya. Karena si Aristo itu udah sangat geram ya dengan pil pahit. Bahkan Kainama juga pun ya udah geram-geram sebenarnya dengan pil pahit. Nah teman-teman sekalian, di mana si Aristo ini membela Ustadz Kainama bahwa sebenarnya Ustadz Kainama itu pintar, pandai, bahkan bisa menguasai ruangan debat ketika berdebat dengan Pendeta Esra Soru. Bahkan sebenarnya Pendeta Esra Soru itu udah kalah telak itu. Sedangkan perbandingan diberikan oleh Aristo, si Pendeta Esra Soru itu menggunakan laptop ya kan, sedangkan Ahmad Kainama hanya membawa jas, membawa diri dan membawa apa yang ada di isi otaknya. Entah apa isi otaknya itu ya. Otaknya kayak agak terbalik begitu ya. Jadi itu saja, dan bahkan tidak pegang HP sama sekali. Ya tidak pegang HP, tapi kayaknya Kainama pegang sandal jepit kali teman-teman sekalian. Dia pegang sandal jepit. Nah teman-teman sekalian, Aristo itu berusaha ya untuk membela Ahmad Kainama, tapi sebenarnya kita udah tahu kualitasnya seperti apa kok. Dan umat Islam juga udah mulai paham. Sehingga mereka kan marah, bahkan kecewa dengan Ustadz Ahmad Kainama. Oleh karena itu sekali, mari kita saksikan videonya. Ya, video daripada Aristo. Bagaimana dia membersihkan kotoran daripada Ustadz Ahmad Kainama ini. Berikut videonya. Lihat ya, faktanya. Ustadz Kainama datang bawa apa? Beliau duduk ya, tanpa ada handphone di tangan beliau. Karena saat debat ketika saya nonton, saya coba menghubungi beliau via telepon dan itu tidak aktif. Ustadz Kainama hanya datang membawa isi kepalanya untuk meladeni seorang Pendeta Esra Soru dengan nama besarnya ya. Sebagai seorang pendeta, seorang Kainama hanya datang membawa apa yang ada di kepalanya. Kemudian yang kedua, coba Anda perhatikan baik-baik ya. Pendeta Esra Soru datang dengan siapa dan duduk dengan siapa? 2 lawan 1 ya, 2 lawan 1. Kemudian di depan Pendeta Esra Soru itu dilengkapi dengan perangkat komputer. Apa kalian tidak malu itu? Dan yang sedang dimainkan oleh Ustadz Kainama itu adalah sebuah strategi yang sebenarnya justru itu menjatuhkan Pendeta Esra Soru dan menjatuhkan kekristenan. Itu orang bisa lihat. Nah, hal-hal yang seperti ini yang teman-teman tidak tahu apa sebenarnya. Gitu. Jadi kami ini mantan, kami lebih paham bagaimana permainan itu kami mainkan. Kalau mau betul-betul kita berperang argumentasi, dan itu sudah basi itu. Kita punya banyak mujahid-mujahid yang memang punya kemampuan itu. Ustadz Kainama bukan nggak ngerti, bukan nggak paham itu. Nah makanya teman-teman yang mungkin kritis terhadap Ustadz Kainama, ya sudahlah ya,
tidak usah terlalu menanggapi gimana, karena yang sedang Ustadz Kainama mainkan itu kalian nggak paham. Barusan Aristo mengatakan bahwa Pendeta Ezra datang dengan laptop dan asisten, sementara Bangkai tidak memegang handphone dan tidak ada laptop. Untuk diketahui bahwa orang yang di samping Pendeta Ezra hanya operator komputer yang menolong Pendeta Ezra untuk menampilkan slide. Bedanya dengan Bangkai adalah operatornya ada di hadapan dia, jadi Bangkai harus teriak-teriak suruh buka sesuatu yang dia mau. Udah laptop berjejer di depan, Ustadz Kainama saya lihat cuma duduk pakai kemeja dan tidak ada handphone, tidak ada laptop. Nah kalau Pendeta Ezra Soro ini mau jualan laptop apa gimana nih? Barusan Aristo katakan bahwa Bangkai tidak bawa handphone saat debat. Disinilah Aristo sedang berbohong, padahal jelas-jelas Bangkai pakai handphone saat debat, seperti pada video berikut. Ya, kita pun sama-sama percaya soal neraka. Soal konsep nerakanya bagaimana itu urusan lain. Tapi kita sama-sama percaya dia akan melemparkan orang berdosa ke dalam neraka. Beliau yang bikin apa? Ustadz Kainama saya lihat cuma duduk pakai kemeja dan tidak ada handphone, tidak ada laptop. Nah kalau Santuy ya, sebentar matiin dulu waktunya boleh? Saya ingat bukunya, boleh ya? Waktu matiin ya. Saya tidak pakai waktu ya. Ustadz Kainama saya lihat cuma duduk pakai kemeja dan tidak ada handphone, tidak ada laptop. Nah kalau ya, santai. Testimonium Flavianum bukunya tuh. Ustadz Kainama saya lihat cuma duduk pakai kemeja dan tidak ada handphone, tidak ada laptop. Nah kalau ini dibikin ribet amat ya, santai aja. Jadi bagaimana? Mau ngulas apa lagi? Bahkan sesama muslim saja kecewa dengan penampilan Bangkai. Kalau yang katakan itu orang Kristen, itu masih bisa diterima. Tapi masalahnya yang kecewa ini adalah muslim sendiri. Sehingga Aristo sibuk membersihkan kotoran bosnya, yang sudah kemana-mana dengan mengatakan hal berikut. gitu. Jadi kami ini mantan, kami lebih paham bagaimana permainan itu kami mainkan. Kalau mau betul-betul kita berperang argumentasi, dan itu sudah basi itu. Kita punya banyak mujahid-mujahid yang memang punya kemampuan itu. Ustadz Kainama bukan nggak ngerti, bukan nggak paham itu. Nah makanya teman-teman yang mungkin kritis terhadap Ustadz Kainama, ya sudahlah, ya tidak usah terlalu menanggapi gimana, karena yang sedang Ustadz Kainama mainkan itu kalian nggak paham. Sekedar memberikan pernyataan kepada yang aku muliakan dan aku hormati, para muslimin wal muslimah yang sepertinya tidak suka dan marah-marah ketika debat kemarin terjadi antara saya dengan Pendeta Ezra Soro. Dibilangnya Ustadz Kainama tidak galak, melempem, ditanya, dan apa sepertinya itu tidak bisa menjawab. Bahkan Bangkai tidak ketinggalan menghibur diri saat setelah debat. Apa? Yesus sembuh, dikasih obat. Masalah bener apa enggaknya emang gue pikirin itu kan Bible lo. Iman gue nggak ngajarin dia sembuh. Loh, buat apa kita pusing-pusing Ustaz? Bikin persiapan data yang akurasinya luar biasa, academically-nya luar biasa, sementara dia itu aja nggak pernah dengar. Terus jawab sembarangan. Capek di kita makan hati. Lepasin satu tema yang tidak terbayangkan oleh mereka. Saya bilang, Yesus sembuh. Dengan apa? Smirnov. Kembali, kita tidak bicara menang kalah. Tapi faktanya, argumen Bangkai dalam debat sangat mengecewakan umat Islam. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap debat Pendeta Ezra dan Bangkai. Oke teman-teman sekalian, sepandai-pandainya Bangkai disimpan akan tercium juga. Ya jadi di akhir video ini saya meminta teman-teman dukung Aristo, Profesor Profesor Menahem Ali, Ustadz Ahmad Kainama dan rekan-rekannya supaya mereka semakin berani ya untuk berdebat dan juga semakin berani untuk menggugat kekristenan.
Dan terutama dengan visi misi mereka kemarin ya. Mereka mau menggugat kata Allah di kantor lembaga Alkitab Indonesia. Wah. Hebat. Kok hebat sudah kakak ya. Jadi berharap mereka memang lanjutkan ya. Karena kita tahu memang sudah mereka datang tapi kelihatannya gagal begitu. Tapi semoga saja mereka semakin berusaha supaya memang ini bisa dipublikasikan. Dan saya berharap ya, pesan khusus untuk Aristo, ketika nantinya datang ke Lembaga Alkitab Indonesia, berdebat dengan mereka, berdiskusi dengan kata Allah, jangan lupa direkam, jangan lupa di videoin, biar tampil di media sosial. Supaya kita tahu, oh Islam hebat, para mu'alaf ini hebat ya, mu'alaf odol-odol. Odol-odol ya, bukan abal-abal ya. Jadi dukung mereka teman-teman sekalian ya. Yang pendukung Laskar Kristus juga, ayo kita tepuk tangan bersama-sama ya, supaya mereka semangat datang ke Lembaga Alkitab Indonesia. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.